Oke, akhirnya kita lanjutkan setelah kita tata ini ya. Div untuk gridnya ada 1, 2, 3, 4. Kita akan buat CSS-nya ya. Jadi untuk grid tadi ya. Untuk garis ngubung grid ini kita buat display grid. Kalau kita jalankan nggak ada yang berubah ya. Oke, nggak ada yang berubah. Sampai hukum ini nggak ada yang berubah. Apa ada yang salah? Enggak. Karena kita belum atur ya teman-teman. Jadi kita bisa atur. Kalau grid itu ada dua ya sebenarnya. Ada grid dan inline grid. Jadi kalau mau pakai inline grid juga bisa, tapi nanti hasilnya mungkin juga akan sama. Karena ini masing-masing bentuknya adalah div, yang mana berdiri sendiri satu baris ini ya. Ini masing-masing bentuknya adalah div, di dalamnya div. Jadi ada grid, ada inline grid gitu ya. Bedanya apa? Mungkin kita coba di sebelah ya. Jadi grid itu ada dua. Mana ya? Ini inline grid sama grid. Jadi kalau grid ini memenuhi satu blok. Jadi grid itu keseluruhan ini ya. Kontainer dari, jadi ada dua hal ya. Yang pertama adalah kontainernya, ini yang warna biru ini ya. Kemudian ada item-itemnya yang ada di dalam grid ini. Mungkin ini bentuknya bisa div, bisa bentuknya span dan lain-lain ya. Jadi ini item-item di dalamnya grid. Gridnya itu sendiri yang ini ya, penampungnya warna biru itu ya. Kalau di saya nggak saya kasih warna ya, cuma di sini ini ada warnanya. Nah kalau inline grid itu seperti ini ya teman-teman. Inline grid itu bisa diisi lagi oleh elemen lain di kanannya. Jadi mirip dengan inline block dan mirip juga dengan, karena bisa diisi di sampingnya sini, bisa mirip dengan float left atau float right gitu ya. Tergantung nanti diletakkan di mana gridnya. Kurang lebih seperti itu. Contoh ini ya, saya tambahi tulisan ya. Ini kan sampai sini aja nih, grid container. Nah setelah gridnya ini kita kasih tulisan misalnya A, B, C, D, E, F misalnya. Kita jalankan, nah munculnya di kanannya ya teman-teman, bukan di bawahnya. Ini inline grid. Mirip dengan inline block gitu ya. Terus kemudian kita lanjutkan ke kodenya ya. Kita pakai grid. Gimana ngaturnya? Nah, sebenarnya di sini ada juga kalau teman-teman mau belajar pakai grid template ya. Ini ada, kita tulis saja. Grid template kolom. Jadi satu kolom itu mau kita atur teman-teman. Satu kolom isinya berapa? Contoh kalau kita mau dua, kita bisa misalnya 50%, 50% gitu. Boleh gini. Kita coba ya, kita tampilkan. Nah, jadi satu baris ada dua. Ya, satu baris ada dua item, dan dalam satu grid ini karena nggak cukup satu baris, ini diturunkan ke bawah, berarti ada dua kolom ya. Gimana bacanya? Satu baris isinya dua kolom, berarti di sini ada dua baris. Gitu ya. Di baris kedua. Baris pertama, kolom pertama, baris pertama kolom kedua, ini baris kedua kolom pertama, dan baris kedua kolom kedua. Jadi kalau itemnya ada banyak, ini bisa ditambah lagi jadi banyak. Coba kita tambah ya. Grid 4, grid 5, 6. 6. Ini hukum jadi apa ini ya? Perpajak. Terus apa lagi nih? Bisnis apa lagi? Bisnis kuliner. Pokoknya harus gitulah ya. Kita jalankan ya, jadi gitu ya.
Kalau gridnya kita atur, kita ganti satu baris ini bisa menampung 3 kolom ya, tinggal kita kasih tambahan lagi 50% lagi, bisa enggak? Sebenarnya enggak bisa ya karena lebih dari 100% ya, tapi kita coba. Nah, akhirnya meluas apa namanya, pokoknya jadi tambah lebar ke samping sana ya. Ini bisa kita geser, nah itu ya. Kalau mau ya berarti harus ditata persenannya, tapi kita punya beberapa cara ya. Bisa pakai auto. Nah, 3 auto berarti ada tiga item di dalamnya satu baris grid, yang mana akan dibagi rata 3 ini. Nah, gini. 1, 2, 3 gitu. Kalau mau satu baris cuma satu ya autonya cuma satu aja. Nanti kayak tadi itu ya. Satu baris itu isinya 4 ya bisa gitu. Itu teman-teman. Ya, jadi kalau dibesarkan, dikecilkan tetap satu baris isinya 4. Kalau mau diratakan mungkin dibuat rata tengah ya, tinggal kita buat semua dari tadi ya, mungkin kita pakai grid 1, grid 2. Jadi kalau lebih dari satu selektor, misalnya di sini kelas, ada lebih dari satu kelas punya style yang sama, bisa seperti ini teman-teman ya. Karena kita punya gridnya sampai 6 ya, tulis saja grid 3, grid 4, grid 5, grid 6. Tuh, lupa titiknya karena kelas ya. Saya lupa sih, di bawah tadi sudah saya rubah belum angkanya. Bentar, cek sebentar ya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Semuanya dibuat rata tengah, berarti teks line ya. Oke, biar lebih ya, cuma kalau terlalu kecil tetap aja bakal dorong ke kanan ya. Nah, ini adalah masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan media teman-teman. Jadi Anda bisa menggunakan media. Jadi kalau ini lebar dari layarnya berapa, misalnya lebar dari layarnya ini segini, itu 1200. Nah, maka dia bisa menampung berapa kolom dalam satu baris. Nanti kalau lebarnya cuma 800, mungkin dikurangi dari tadinya 1200 itu 4 kolom dalam satu baris jadi 3. Terus kalau lebih kecil lagi jadi tinggal 2 lah. Bisa diatur seperti itu teman-teman menggunakan media gitu. Tapi kita nggak belajar media dulu ya. Jadi intinya style yang sama ini bisa kita ulang-ulang pakai media query namanya. Kapan-kapan kita belajar. Jadi seperti itu teman-teman. Ini tentang grid. Selain auto kita bisa juga pakai fraction ya, 1 FR, 2 FR. Nah, ini kalau misalnya beda. Terus 1 FR lagi misalnya. Jadi satu baris ada 3, ukurannya adalah 1, ada 2, ada 1 lagi. Maksudnya apa? Nah, seperti ini kalau saya sudah save dulu, jalankan. Nah, ini memakan 1 fraction atau 1 potongan gitu ya. Lalu ini 2, ini 1, yang mana 1, 2, 1-nya ini dibagi rata. Jadi 2 ini berarti mewakili 2 kalinya yang 1 ini gitu ya. Kalau ini ada 4 misalnya, 4 ini 1 FR lagi. Maka ini meskipun gila. Ya, meskipun ini 2, tapi 2-nya nih mungkin lebih kecil daripada kalau tadi 3 item dalam satu baris gitu ya. Gitu. Jadi 1-nya dan 2-nya ini otomatis menyesuaikan banyak dari ukuran maksimal yang bisa ditampung gitu ya istilahnya. Jadi kalau 1200 layarnya, maka 1200 ini dibagi 4. Kalau cuma ada 3 ya 1200-nya dibagi 3. Gitu ya teman-teman. Kalau ini 800 berarti 800 bagi 3, 800 bagi 4 dan seterusnya. Misalnya seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau ada yang makan 2 berarti dia makan 2 tempat gitu ya.
Misalnya kalau ini 20%, 20%, 20%, berarti kan 60% ya teman-teman. Ini adalah 40%, bisa jadi seperti itu. Jadi itu bisa pakai FR, bisa pakai persen, bisa pakai pixel juga bisa, tapi sebaiknya jangan pakai pixel sih. Pixel itu gini ya, misalnya ini saya ganti jadi persen, 50%. Oke, nggak ada, kok persen ya, pixel, maaf. Nah, agak ada masalah di sini, malah saling dempet gitu ya teman-teman. Jadi kalau pakai pixel hindari aja ya. Bisa pakai persen, bisa pakai fraction, bisa pakai auto tadi itu. Cuma fraction ini enaknya bisa 2 kali lipat, ada yang 4 kali lipat daripada yang lain ya juga bisa seperti ini. Itu teman-teman. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini penggunaan dari grid. Ada tambahan yang lain, Anda kalau lihat di sini ada tambahannya. Nah, ini ada yang namanya, bukan ini. Ini ada kolom gap, jadi ada jarak antara kolom satu dengan kolom lain. Juga ada row gap, yaitu jarak antara baris satu dengan baris yang lain. Ini bisa diatur juga teman-teman pakai mana tadi ini kodenya. Misalnya gridnya nih ya. Mungkin semuanya kita diaturnya di atas ini ya. Semua kita atur walaupun nanti hasilnya nanti sama semua ya. Kolom gap. Misalnya 5 pixel, 5 pixel. Cuma ini ada masalah nanti teman-teman. Jadi jaraknya jadi 5 pixel, nggak tahu sebelumnya berapa ya. Apa 5 pixel ini? Oh, sama 5 pixel. Kita besarkan deh. Mungkin 15 pixel. Apa sudah maksimal ya, jadi nggak bisa. Kolom gap. Ini ya, max sudah, ini minimalnya ya. Kolom gap minimalnya 15 pixel itu segini. Dibuat 20 lebih lebar gitu ya. Cuma ada sedikit masalah mungkin ya, yaitu gapnya ini kayaknya tidak anu ya. Ini kalau soalnya rata tengah ya, nggak kelihatan. Kalau justify mungkin kelihatan. Mungkin itu ya teman-teman kalau kolom gap. Ada juga row gap, berarti untuk menambah gap antar kolom, antar baris ya. Jadi lebih panjang gitu. Jadi kurang lebih gitu. Ada juga yang namanya, kalau di tabel ada call span, ada row span, di sini juga ada. Cuma penjelasannya agak, daripada dia pakai call span, row span, mending pakai anu deh, ini FR ini deh. Serius kalau kita soalnya anu ya, kalau kalau kita pakai call span kalau kita pakai span tadi itu start sama end, call start sama kolom end itu agak membingungkan karena nggak bisa otomatis ya. Harus kita tahu bener, oh nanti bentuknya seperti ini gitu. Kita harus tahu, oh nanti jadi kita ada berapa kolom, ada berapa baris, kita harus tahu. Kalau enggak bakal bingung penggunaan call span dan row span ini, menggabung antara kolom. Tapi nanti mungkin kapan-kapan kita pelajari kalau Anda sudah merasa sudah paham dengan yang ini. Tapi sementara mungkin grid itu dulu ya. Bagusnya FR itu ini ya teman-teman, mungkin yang Anda nggak sadar. Ini tadi kan yang tengah ini 4 FR ya, yang tengah. Oh ya. Tapi dia bisa mengecil jadi 1 FR aja, mengikuti ketersediaan tempat yang ada gitu ya. Mungkin itu bagusnya dari grid. Gitu teman-teman. Mungkin sekian aja tentang grid ya, walaupun masih banyak hal lain yang bisa disampaikan, tapi sementara untuk saat ini itu dulu. Kita lanjutkan nanti ke display yang lain, yaitu flex. Saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.